Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta Maksta ya, Ibnu IPPNU Kecamatan Jati Solo, khusus Jati Solo. Oh, ada juga dari Jirimato ya. Coba yang dari Jati Solo akan cari. Oke, yang dari Jati Pono, Jati Roto. Banyak yang malah ya yang dari Jati Roto. Terus Jirimato. Oh, ada dua. Alhamdulillah. Baik. Di siang hari ini, pagi menjelang siang ini, kita akan masuk pada materi yang pertama ya, materi analisis diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua, terbukanya pintu-pintu pemahaman akan ilmu, sehingga apa yang kita pelajari ini benar-benar bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk pribadi, untuk keluarga ya, untuk hubungan sosial kita dengan teman-teman kita, dan juga dalam kita berorganisasi, khususnya dalam upaya kita memajukan dan mengembangkan Ibnu IPPNU. Sudah tahu semua apa itu Ibnu? Sudah, apa itu Ibnu? Itu kan kepanjangan dari Ibnu. Kalau IPPNU, iya, itu sama ya, kepanjangan dari Ibnu dan IPPNU. Jadi mungkin nanti ditanyakan kepada senior ya, apa itu Ibnu dan IPPNU? Ini kan bagian dari analisis diri juga, cuma yang dianalisis diri, yang sebagai diri adalah Ibnu dan IPPNU. Nah, kita mulai belajar bagaimana menganalisis diri untuk diri kita sendiri dulu. Nanti teori ini bisa diterapkan ketika kita mau menganalisa sesuatu selain diri kita sebagai objek observasi atau objek penelitian, bisa organisasi baik di keilmuan, bisa juga organisasi di sekolah, baik juga ketika kita punya tujuan-tujuan tertentu dalam hidup, kita bisa menggunakan teori yang akan kita bahas ini. Memang judulnya analisis diri, tapi diri ini nanti bisa diganti subjeknya atau objek penelitiannya dengan yang lain. Analisis organisasi, analisis keinginan, analisis tujuan, dan yang lain. Intinya semoga Allah membukakan hati kita sehingga kita bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengaplikasikannya dalam banyak bidang yang positif untuk kehidupan kita. Amin Allahumma. Shalawat dan salam kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita baca, kita diberkahi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesehatan. Ada yang tidak ingin sehat? Semua ingin sehat. Juga dengan keberkahan. Selain kesehatan, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Iya, berkah ya, berkah kesehatan, terus berkah apa lagi? Umur panjang, berkah iman dan Islam, berkah apa lagi yang diinginkan? Kepandaian. Nanti sebentar lagi mungkin berkah rezeki ya. Sudah ada yang bekerja atau semua masih sekolah? Masih sekolah. Walaupun masih sekolah, kalau Allah memberkahi kita dengan rezeki yang berlimpah, maka insya Allah rezeki ini datangnya bisa datang dari banyak hal. Bisa datang lewat orang tua kita, bisa datang lewat teman kita, dan yang lain-lain. Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesehatan, umur panjang, kepandaian, keselamatan, juga rezeki yang berlimpah. Amin Allahumma. Adik-adikku sekalian yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal analisis diri ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kata analisa, dan yang kedua kata apa? Diri. Yang akan kita pelajari dulu sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam, kita perlu tahu apa itu yang dimaksud analisa. Proses analisa disebut menganalisis atau menganalisa. Apa itu analisa?
analisa teman saya Pak, sekarang sudah kelas 3 MTS, ada yang namanya analisa. Ya kan, analisa ada yang namanya analisa. Ya, analisa itu proses introspeksi bisa, proses meneliti bisa, proses mengevaluasi juga bisa. Jadi di dalam kata analisa itu ada maksud dan tujuan bahwa kita sedang meneliti sesuatu, kemudian mengevaluasi sesuatu, meneliti sesuatu dan mengevaluasi sesuatu. Nah, di dalam materi kita kali ini yang akan kita evaluasi, yang akan kita teliti, yang akan kita observasi adalah diri. Apa itu diri? Apa itu diri? Ayo, apa itu diri? Diri itu apa? Kamu kan sering mengatakan ya diriku, dirimu, dirinya. Sering gak? Sering gak? Nah, sekarang apa itu diri? Ayo, ada yang tahu? Diri itu akumulasi persepsi. Ini pelajaran tingkat seminar sebetulnya ini ya. Makanya saya kok, ini kok ada di Ibnu EPPNU, luar biasa sekali. Ini kan materi seminar sebetulnya ya. Diri itu apa tadi? Akumulasi persepsi tentang siapa aku, seperti apa aku. Siapa aku, seperti apa aku. Ya. Akumulasi persepsi. Persepsi itu apa persepsi? Gambaran. Gambaran tentang dirimu sendiri. Itu yang disebut sebagai diri. Gambaran tentang aku. Namanya siapa? Rosita. Saya bisa bertanya, Rosita, siapa kamu? Saya adalah, kan gitu kan ya, minimal saya adalah, coba apa Rosita jawabnya? Saya adalah, ayo, ya? Nah, berarti dirimu adalah makanya tadi persepsi tentang dirimu itu, persepsi tentang aku, persepsi tentang saya. Kalau dalam bahasa kuliah itu persepsi tentang ego. Ego ya diri, ego ya artinya keakuan ya. Aku adalah. Ini bagian itu persepsi. Aku adalah orang yang sukses, aku adalah orang yang kaya, aku adalah orang yang miskin, aku adalah pelajar, aku adalah guru, aku adalah santri, aku adalah siswa, aku anak yang pandai, aku anak yang bodoh. Ini adalah persepsi dirimu tentang aku. Ya. Sekarang angkat jari. Siapa yang kaya di antara kalian semua? Angkat jari. Siapa yang termasuk golongan orang kaya di antara kalian semua? Berarti kalian mempersepsikan diri kalian miskin. Paham? Paham? Siapa yang pandai di antara kalian semua? Oh, berarti kamu mempersepsikan dirimu pandai, sedangkan yang lain ini mempersepsikan diri kamu sebagai orang yang bodoh. Jujur saja, terbuka. Lawannya pandai apa? Siapa di antara kalian termasuk orang-orang yang jujur? Definisi jujur apa? Tidak pernah bohong. Siapa yang tidak pernah bohong? Ayo, berarti semua. Ya dong? Siapa dirimu, seperti apa dirimu, itulah persepsi tentang aku. Sekarang lagi ya. Siapa di antara kalian yang termasuk anak-anak yang rajin? Ayo. Rajin dalam hal apa? Ayo, kamu merasa dirimu rajin itu? Coba jelaskan. Dari sudut pandang, kan begitu kan persepsi ya. Dari sudut pandang mana kamu merasa bahwa dirimu adalah orang yang rajin? Saya bangun pagi Pak. Sebelum subuh saya sudah bangun.
Saya sudah masak, saya sudah nyuci, saya sudah nyapu, ya toh? Nyiapkan sarapan, ya, rajin mengerjakan tugas. Nah, itu berarti mempersepsikan diri sebagai orang yang lain berarti pemalas. Ini kalau anak-anak itu IPPNU pemalas semua gimana? Miskin semua, bodoh semua, malas semua. Terus kapan majunya itu IPPNU itu? Ya, ini salah nih panitia nyari peserta ini. Ya justru kalian masuk di sini di IPNU IPPNU itu supaya apa? Self image itu cara pandangmu terhadap dirimu sendiri itu berubah. Ini tujuan materi ini. Yang tadinya merasa bodoh setelah ikut IPNU IPPNU menjadi merasa pintar. Soal pintar beneran atau itu urusan belakangan. Yang penting kamu punya mental pandai dulu, mental pintar dulu. Yang tidak boleh itu adalah kemintar. Merasa pintar boleh, yang penting orang kemintaran. Paham? Merasa kaya harus, yang penting orang semoge. Paham? Gaya wong sugih, nah itu yang tidak boleh. Tapi merasa dirimu adalah orang yang kaya itu bagus. Merasa dirimu adalah orang yang pandai itu harus. Yang tidak boleh itu semoge, berlagak seperti ini yang tidak boleh. Kalau merasa seperti itu harus, berlagak seperti itu yang tidak boleh. Jadi yang dimaksud diri itu tadi apa? Akumulasi persepsi tentang siapa aku, seperti apa aku. Coba sekarang tulis, aku kasih nama sendiri-sendiri. Kalau yang namanya Lisa ya berarti aku Lisa. Oh, terus kalau namanya Desi ya berarti aku Desi. Kan gitu kan? Aku titik-titik, sudah. Aku adalah. Coba isi dengan karakter positifmu. Karakter itu kepribadian ya. Karakter positif itu banyak kan? Coba kamu pilih di antara karakter positif itu yang cocok untuk diri kamu. Pandai, sabar, pemaaf, rajin, terampil, itu kan karakter ya. Coba ditulis coba. Minimal 5 karakter positif harus kamu miliki. Minimal 5. Yuk. Aku adalah anak yang rajin, anak yang pandai, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang percaya diri. Kan bisa itu. Sudah berapa itu? Karakter apa? Positif, kepribadian yang positif. Aku orang yang bersemangat, itu juga bagus itu. Karakter yang jujur, karakter yang positif. Aku adalah isi nama kamu, terus aku adalah karakter kamu. Sudah? Belum. Betapa sulitnya mengisi 5 karakter positif. Aku selalu gembira, aku selalu tersenyum bahagia, boleh. Aku selalu tercukupi, boleh, bebas kan. Karakternya. Siapa aku? Aku adalah Desi. Seperti apa aku? Aku adalah. Kan begitu. Ini yang kemudian disebut sebagai citra diri. Apa? Citra diri. Jadi kamu mencitrakan diri kamu itu nanti endingnya orang yang baik atau orang yang buruk. Sudah ditulis? Aku adalah aku Desi. Aku adalah orang yang, nah, itu berarti citra diri kamu yang positif. Sekarang tuliskan 5 karakter negatif atau sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kamu.
Oh iya, 10 wes. Nah katanya banyak. 10 boleh. Tadi tak suruh ngisi 5, oh akeh, berarti banyak ya. 10 ngisi. No. Pertanyaannya sambil nulis ya, lebih mudah mana menentukan karakter positifmu atau karakter negatifmu? Nah, kesimpulannya adalah dengan demikian saya adalah orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang kan begitu. Kesimpulannya kan begitu kan? Iya kan? Nah, 5:10 loh. Ya. Jadi pantas ketika tadi saya suruh acungkan jari, siapa yang kaya, nggak ada yang berani, siapa yang pandai, ya, siapa yang bodoh, semua, siapa yang jujur, siapa yang pembohong, karakter diri. Oh ternyata saya belum menjadi anak yang baik, saya belum menjadi orang yang berarti kamu mencitrakan diri kamu sebagai, kalau kata-kata jahat, kata-kata buruk itu terlalu kasar mungkin, kamu mencitrakan diri kamu bukan sebagai orang yang beruntung. Benar kan? Kan ada baik, ada buruk, ada beruntung, ada yang tidak beruntung. Berarti kamu selama ini mencitrakan diri kamu, mempersepsikan diri kamu sebagai orang yang kurang beruntung, belum menjadi orang yang baik, masih kategori orang yang buruk, sedikit lagi akan jadi orang yang jahat. Kira-kira kalau kita masukkan dalam bagian pahala dan dosa, banyak pahalanya atau dosanya? Oh kan? Kalau kamu banyak dosanya, layaknya kamu dapat nikmat dari Allah apa dapat bala? Idealnya kamu diberi sesuatu yang baik oleh Allah dalam kehidupan kamu, mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kamu, atau kamu mendapatkan hal-hal yang buruk, ujian, cobaan, kesusahan kesedihan dalam hidup kamu. Sementara kita semua tahu dalam hadis itu kan dikatakan bahwa segala sesuatu yang berupa kesusahan yang terjadi pada diri kita itu sumbernya adalah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Benar? Jadi jangan lagi putus cinta, ya Allah masalahku apa, dosaku, udah dosamu banyak. Jadi layak kamu mendapatkan itu. Benar nggak? Benar nggak? Itu bagian dari proses analisis diri. Sudah paham sampai di sini? Selesai materinya berarti kan? Iya kan? Ya kan? Kamu sudah bisa menganalisis diri kamu sendiri sekarang. Nah, sekarang masuk ke level selanjutnya. Setelah kamu tahu citra diri kamu saat ini, mau terus-terusan seperti ini atau mau berubah? Nah, berarti kalau mau berubah, apa yang harus kamu lakukan? Lihat data yang sudah kamu tulis, karakter positif kamu, karakter negatif kamu, apa yang harus kamu lakukan terhadap itu? Yang positif harus diapa? Harus di-upgrade, harus ditingkatkan, harus dikembangkan. Kalau bahasanya Avatar, namanya kultivasi. Bahasanya Avatar, meditasi, melakukan proses kultivasi diri itu maksudnya begitu. Jadi dia meneliti ke dalam dirinya, apa-apa yang baik di dalam dirinya, apa-apa keinginan yang layak untuk diperjuangkan, dicatat, ditulis, terus dikultivasi, ditingkatkan. Yang sudah jujur dibuat lebih jujur lagi, yang sudah sabar dibuat lebih sabar, yang sudah punya pribadi pemaafnya ditingkatkan, yang sudah menjadi pribadi yang rajinnya ditingkatkan. Sementara pada data-data yang negatif, ya itu harus diapakan? Harus dikurangi. Kalau mampu langsung dieliminasi, langsung dibuang, itu malah justru semakin keren.
Sekarang apa berarti yang harus kamu kembangkan? Kasih centang. Otomatis yang tadi data 5 kan centang semua kan? Centangnya jangan 1, 2 sebagai tanda harus dikembang. Sementara yang negatif itu tadi, karakter negatif kamu harus coba disilang langsung. Ini adalah proses kamu menyadari. Kelihatannya sepele, tapi kamu sebenarnya sedang melakukan proses motivasi itu sendiri dengan menulis, mencetak, dan menyilang. Ayo lakukan. Mana yang perlu dicentang, mana yang perlu disilang. Sudah? Sudah? Coba sekarang baca sendiri dalam hati kamu. Saya adalah. Sudah? Nah, yang negatif-negatif itu cobalah kamu ganti dengan hal-hal yang sifatnya positif, yang sebaliknya. Atau bisa begitu? Oke, sekarang kita masuk kepada tahap yang kedua. Merasakan pengaruhnya dalam kehidupan kamu. Merasakan pengaruhnya dalam pikiran dan perasaan kamu. Di dalam kisah pengalaman hidup kamu yang bisa kamu ingat, lebih banyak suka, bahagia, gembiranya, atau lebih banyak duka, nestapanya dalam hidup kamu? Sekarang tuliskan 5 pengalaman hidup yang membuat kamu paling bahagia. Mungkin pernah dapat peringkat 1 terus diberikan hadiah sama orang tua, seneng banget. Tuliskan. Mendapat sepeda sebagai hadiah, diberikan HP, diberikan pulsa oleh pacar, diajak makan. Pengalaman-pengalaman yang membuat kamu bahagia, tuliskan. Tahu maksudnya ya? Tahu ya? Makan bareng dengan orang tua, punya adik. Oh, yang paling membuat kamu bahagia. Kan banyak ya mestinya ya, kita punya pengalaman yang membahagiakan dalam hidup. Pilih 5 yang paling membuat kamu bahagia. 5. Kok sudah ada yang nangis? Enggak ya? Jangan nangis, nangisnya nanti malam ya. Ya kan? Hal-hal yang membuat kamu merasa bahagia, merasa senang, merasa bersyukur, diingat. Merasa gembira, tidak ditulis. Sudah? Sudah. Berapa bisa kamu tulis? 5. Oke. Coba kamu baca tulisan kamu itu dengan perasaan kamu seolah hadir kembali. Jadi merasakan kebahagiaan itu kayak pas dulu diberi hadiah itu, tulis saya pernah diberi hadiah oleh mantan pacar saya, misalkan, itu kan bahagianya muncul. Ya, rasakan di dalam hati kamu, rasakan di kulit kamu, rasakan ya, rasanya bagaimana di hati kamu, di perasaan kamu, di pikiran kamu, sampai di kulit kamu itu rasanya seperti apa. Dibaca dengan penuh penghayatan, menghadirkan pengalaman itu kembali. Terus kamu nilai, seandainya perasaan akumulasi kebahagiaan kamu itu saya buat skala dari angka 0 sampai 10, kira-kira rasa kumpulan bahagiamu dari 5 hal itu berapa skalanya? Kalau 0 berarti kan nggak ada ya. Kalau 1 berarti kecil, 2 berarti lebih besar, 3, 10 berarti sangat besar sekali. Munculkan, terus saya beri nilai kebahagiaan saya ini angka berapa? Kamu perkirakan dengan diri kamu sendiri. Karena ini adalah dirimu yang menganalisa dirimu sendiri, bukan saya, ya kan? Kamu yang menentukan nilai pada dirimu sendiri, mengevaluasi, meneliti di dalam diri kamu. Sudah?
Yang nilainya di bawah 5? Gak ada. Yang nilainya 6? 7? 7, 8? Oke, 9? Oke, 10? Nah ini nggak angkat semua berarti nggak punya nilai. Masya Allah, dulu ya. Oke, sekarang taruh nilai angka kebahagiaan kamu itu di tangan kanan. Kayak main film imajinasi itu aja. Taruh di tangan kanan. Gitu ya. Sudah? 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 Oke, sekarang tuliskan pengalaman hidup kamu yang menyedihkan, menyusahkan. Kalau ini kamu tulis banyak gak apa-apa, mau 5, mau 10 gak apa-apa, sebanyak-banyaknya. Yang paling membuat kamu itu 10 besar pengalaman yang menyedihkan dalam kehidupan saya. Dimarahi orang tua, dibully, dimarahi guru, itu kan bagian pengalaman-pengalaman yang buruk ya. Jatuh dari motor misalkan, atau HP-nya kehabisan pulsa misalkan, kehabisan paket data, bebas ya. Hal-hal yang menurut kamu paling menyedihkan. Ditinggal orang-orang yang dikasih, disayangi. Minimal diisi 5. Kemudian kamu perkirakan akumulasi kesedihan kamu bayangkan, rasakan kembali kesedihan itu sehingga kamu punya nilainya sama, nilainya dari 0 sampai 10. Kamu punya nilai kesedihan kamu berapa? Terus kamu taruh bobot kesedihanmu itu di tangan kiri. Kalau yang nilainya 0 berarti kan tidak punya kesedihan. Yang nilainya 1 berarti sangat ringan sekali. Yang nilainya di bawah 5, oke bagus. Yang nilainya 5, 6, 7, 8, ini kehidupanmu sangat menyedihkan. Yang nilainya 10 ada. Masya Allah. Tadi nilai kebahagiaanmu berapa? Nilai kebahagiaan kamu 10. Nilai kesedihan kamu 10 juga. Masya Allah. Itu berarti proses analisis dirinya nanti bisa dikembangkan lagi. Sekarang coba luruskan tangan kamu kanan dan kiri ke depan. Ya. Oke. Relax saja, santai saja, benar-benar biar netral, nggak bertenaga ya. Terus luruskan lurus. Iya. Oke. Angkat, lurus. Jangan ditekuk terus gini. Iya, bagus sekali. Ini kalau di foto bagus nih buat dokumentasi ya. Oke, sekarang pejamkan mata. Luruskan tangannya, nah, jangan diturunkan. Luruskan, pejamkan mata sekarang. Rasakan kebahagiaan kamu di tangan kanan. Maka terasanya enteng sekali, dan seiring itu biarkan tangan kamu semakin terangkat karena enteng. Semakin besar nilainya, otomatis semakin terangkat, enteng. Rasakan juga kesedihan kamu di tangan kiri. Ini terasa di tangan kamu akan terasa semakin berat. Jadi yang tangan kiri turun ke bawah, pelan tapi pasti jika kamu bisa merasakannya dengan baik. Nah, yang tangan kanan terangkat ke atas. Rasakan, jangan kamu sengaja angkat, terasa enteng sendiri, terasa berat sendiri, turun sendiri. Kalau terangkat biar terangkat sendiri. Kalau kamu bisa merasakan sensasi berat dan ringannya kisah kehidupan kamu lewat tangan kamu, itu tandanya
tubuh kamu bisa merespon apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan dengan baik. Tetapi kalau kamu tidak bisa merasakannya, berarti tingkat, kalau bahasa kasarnya, tingkat kebodohanmu itu memang benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan. Maka layak ketika tadi saya suruh ajukan, nggak ada yang sampai ke level tubuhnya sudah bodoh. Tidak hanya pikirannya ini kan sangat menyedihkan sekali. Maka wajar tadi ada yang punya kesedihan sampai level dewa. Itu level dewa, level 10 ya. Sebentar sedikit lagi nanti dewa 9. Masya Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Jadi kamu sekarang sudah bisa mengukur diri kamu sendiri sekarang, menganalisis diri kamu sendiri sekarang. Dengan data yang saya rasakan ini, maka berarti saya berhak layak hidup bahagia atau berhak dan layak hidup menderita. Kamu sendiri yang menentukan. Kalau kamu ingin berhak dan layak hidup bahagia, hal-hal yang negatif itu harus kamu eliminasi. Terus kenangan masa lalu kamu yang buruk, kenangan masa lalu kamu yang menyedihkan itu harus kamu apakan? Harus kamu buang. Kecewa, kemarahan, kesedihan di dalam pikiran, perasaan itu terus kamu buang. Karena kalau tidak kamu buang, akan menghambat perjalanan kamu menuju hidup bahagia. Bagaimana cara membuangnya? Makanya tadi sudah dikasih cara, bayangkan, rasakan, beri nilai, kumpulkan di mana? Tangan. Yang jelek-jelek kumpulkan di tangan kiri sampai di telapak tangan. Buang. Itu aja caranya begitu. Kesedihan, kemarahan yang ada di dalam hati kamu, ambil. Buang kesedihan. Hanya begitu caranya. Ini akan membuat tubuh kamu ringan. Karena tubuh kamu, pikiran, perasaan kamu didominasi dengan hal-hal yang positif, bukan lagi hal-hal yang negatif. Dengan demikian, kamu nanti secara tidak kamu sadari, tubuhmu, pikiranmu, perasaanmu akan menuntun kamu pada kehidupan yang membahagiakan. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa ya? Kemalasan saya, coba kumpulkan di tangan kiri. Munculkan gambaran-gambaran yang menggambarkan diri kamu itu malas. Bangun, bentar dulu. Itu kan dari kegambaran kemalasan ya. Gambaran kemalasannya munculkan, pindah ke tangan kiri. Gambaran kemarahan kamu, pindahkan ke tangan kiri. Gambaran kesedihan kamu, pindahkan ke tangan kiri. Kalau sudah merasa berat, gak kuat, bismillah, buang. Bayangkan jurang, bayangkan laut, terserah ya, buang. Ya. Terhadap hal-hal yang positif, kamu hadirkan, kamu masukkan, kamu syukuri. Ini cara mengkultivasi, cara mengembangkan. Jadi munculkan kebahagiaan kamu saat kamu dapat hadiah, munculkan. Terus kamu katakan, ya Allah, saya mensyukuri keadaan ini, saya mensyukuri kejadian ini, saya mensyukuri kebahagiaan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Masukkan lagi ke dalam hati. Ini akan meningkat. Sampai di sini sudah mengerti. Oke, coba sekarang melakukan proses kultivasi, pengembangan. Munculkan hal-hal yang membuat kamu bahagia, terus dalam hati kamu syukuri. Saya beri waktu 1 menit. Mulai. Kamu udah bisa membayangkan kalau menunggu begini ya, kalau bisa menjamkan mata, bayangkan, ingat kejadian yang membuat kamu senang, munculkan kebahagiaannya, rasakan dan syukuri. Terima kasih ya Allah, saya mensyukuri kejadian ini. Terima kasih ya Allah, saya merasakan kebahagiaan ini. Disyukuri, rasakan biar hati kamu mengembang semakin luas karena rasa syukur itu.
bagus sekali. Terus sekarang terhadap hal-hal yang negatif, kebiasaan negatif, kejadian buruk dalam hidup kamu niatkan, kumpulkan ke tangan kiri, terus buang 1 menit. 3, 2, 1, mulai. Enggak apa-apa tangannya ngaco ke depan terus dibuang, yang penting tidak memukul teman di sampingnya ya, enggak apa-apa. Buang, bayangkan laut, bayangkan jurang, buang ke sana. Saya menerima kejadian ini, saya memaafkan semua orang yang terlibat dalam kejadian ini, saya ikhlas membuang semua pengalaman buruk ini. 3, 2, 1, lempar. Nanti malam dipraktekkan ya. Kan bisa sambil jerit. Kalau sekarang mau jerit kan nggak berani kan. Kalau nanti malam bisa, Allahu Akbar. Nanti malam ini bisa jadikan kamu nangis sesungguhkan loh proses ini loh. Ketika mengingat kejadian ya buruk, ini proses. Ya. Sudah, kamu mengenali potensi kamu sudah mengenali pikiran kamu sudah mengenali perasaan kamu. Sekarang tahap yang ketiga. Kamu mengenali apa tujuan hidupmu. Apa minimal apa harapan dan cita-citamu. Tuliskan. Harapan dan cita-cita. Banyak gak apa-apa, boleh gak apa-apa. Harapan dan cita-cita. Kalau diterapkan dalam organisasi berarti apa? Ya berarti apa tujuan atau visi misi harapan yang ingin dicapai oleh organisasi. Apa tujuan harapan hidup kamu? Yang pertama tadi adalah tentang siapa aku, seperti apa aku. Yang kedua tentang apa? Uji kelayakan. Apakah aku layak bahagia, apakah aku layak menderita? Dari mana? Dari akumulasi pengalaman hidup. Yang baik ditingkatkan, yang negatif dibuang, supaya kamu berhak dan layak hidup bahagia. Sekarang yang ketiga apa? Tujuan hidup, tujuan dan harapan atau cita-cita. Berarti kamu tahu di sisi mana ini harapan cita-cita itu? Sisi kanan apa sisi kiri? Sisi kanan. Ya, sisi kanan, sisi ringan. Setelah kamu terangkan di sisi kanan itu, ya kamu sebar ke seluruh tubuh, nggak apa-apa, karena kan sisi negatifnya sudah banyak berkurang kan. Makanya sisi negatif yang justru yang tadi dipenuhi dengan sisi negatif itu justru semakin dibersihkan terus diisi dengan hal yang negatif, sehingga tubuhmu kanan maupun kiri, ya dirimu baik dohir maupun batin itu dipenuhi dengan energi kebaikan, harapan, doa dan cita-cita yang baik. Sekarang pejamkan mata kamu, ini prosesnya. Renungkan tujuan hidup kamu itu. Munculkan pengalaman bahagia. Betapa bahagianya saya ketika dapat mencapai harapan dan cita-cita saya ini. Munculkan. Betapa bahagianya saya. Yang dimunculkan itu, jangan yang dimunculkan justru bagaimana cara mencapai kesananya, apakah saya bisa atau tidak, jangan. Tapi betapa bahagianya saya. Yang cita-citanya jadi dokter misalkan, ya katakan betapa bahagianya saya menjadi seorang dokter. Bayangkan kamu seolah-olah sudah menjadi dokter, sehingga muncul perasaan bahagia. Betapa bahagianya saya ketika saya bisa memiliki sepeda motor. Ya bayangkan saja seolah-olah kamu sedang selfie sambil duduk atau berdiri di samping sepeda motor idaman kamu. Ini untuk memunculkan hal-hal yang sifatnya bahagia. Karena ini adalah harapan cita-cita positif kamu, maka yang harus kamu munculkan adalah harapan-harapan yang
Begitu juga ketika kamu berdoa, misalkan ya Allah kabulkan hajat doa dan cita-cita saya, tahun ini saya bisa lulus sekolah dengan baik. Ya bayangkan kamu sudah lulus dengan baik, sehingga munculnya perasaan apa? Bahagia. Jangan sampai kamu berdoa tentang kebahagiaan, tapi yang muncul di sini hal-hal yang membuat kamu sedih, membuat kamu down, karena ini akan berlawanan. Sehingga harapan kamu, doa kamu susah untuk terwujud. Tarik ulur, naik, turunkan lagi, naik, turunkan lagi, kan begitu. Paham ya? Harapan, cita-cita, harapan kamu, cita-cita kamu selaraskan dengan emosi kebahagiaan dan kegembiraan. Oke. Sudah ya? Kamu sudah mengenali siapa aku, seperti apa aku. Kamu sudah tahu seperti apa aku, berarti aku harus mengupgrade potensi yang positif. Bagaimana aku? Kamu sudah belajar mengetahui perasaan kamu. Bagaimana keadaanku, bahagia atau menderita? Kamu sudah bisa bagaimana mengembangkan sisi kebahagiaanmu, memunculkan sisi kebahagiaanmu dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Dan ketika kamu menemukan bagaimana dirimu yang membuat kamu itu bersedih, merasa terpuruk, merasa tak percaya diri, merasa kurang percaya diri, kamu langsung bisa membuangnya jauh. Munculkan perasaannya, pegang, buang. Yang penting aman, tidak nojok temennya. Terus tidak kamu kembangkan apa tujuanku, apa cita-citaku. Kamu munculkan ini sisi positif kamu untuk mendukung cita-citamu. Jadi kamu bisa membayangkan apa yang kamu inginkan sambil membangkitkan lagi rasa bahagia. Betapa senangnya, betapa bahagia. Terus yang keempat, langkah yang terakhir itu adalah peneguhan jati diri atau disebut realisasi diri. Untuk menjaga vibrasimu tetap bahagia, untuk mewujudkan harapan-harapan dan cita-cita kamu menjadi kenyataan, makanya kan disebut realisasi diri ya. Kan ini kan masa depan nih. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Itu loh maksudnya. Kamu punya cita-cita jadi dokter, ada yang cita-cita dari dulu guru ya. Itu kan masa depan tuh. Sudah kamu munculkan sisi kebahagiaan. Terus apa yang akan kamu lakukan saat ini untuk kamu dapat mencapai cita-cita harapan kamu itu dengan mudah? Ini yang disebut realisasi. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, kalau kita kembali lagi ke seperti apa aku tadi, berarti kamu kembangkan hal-hal yang positif. Kamu buang hal-hal yang negatif. Bagaimana aku tadi berkaitan dengan susah atau gembira, berarti harus kamu kembangkan sisi kebahagiaan. Tentang harapan, doa dan cita-cita, apa yang harus kamu lakukan terhadap harapan, doa, cita-cita kamu? Kamu harus berdoa, memohon kepada Allah tiap saat, tiap waktu. Mungkin kamu bisa tentukan waktu tiap maghrib saya akan berdoa pada cita-cita saya. Caranya bagaimana? Sangat mudah sekali. Kamu tulis, terima kasih ya Allah, saya sudah berhasil mencapai harapan cita-cita saya sebagai dokter. Nah, tulisan ini digulung, taruh di tangan, baca dulu. Terima kasih ya Allah, saya telah berhasil mencapai cita-cita saya sebagai dokter. Bayangkan hal yang apa tadi? Menyenangkan kan? Tulisannya dilipat lagi, taruh sini, Al-Fatihah. Paham kan? Jadi apa yang harus kamu lakukan terhadap harapan, doa, cita-cita kamu? Harus melakukan pemberkatan itu. Jadi doa harapan kamu itu kamu berkahi tiap waktu, tiap saat kamu ingin. Kalau saya punya rumus 3, 6, 9. Pagi hari kamu baca 3 kali, terus bacakan Fatihah. Siang hari tambah dulu, tambah asar, kamu baca itu cita-cita harapan, doa, cita kamu 6 kali, lalu kamu lipat bacakan Fatihah. Ya. Terus malam hari sebelum tidur kamu baca lagi 9 kali, baru kamu
jimat kamu untuk mencapai harapan masa depan. Bisa dipahami? Bisa. Mau melakukan ini? Mau. Lakukan ini, besok buktikan. Buktikan. Dan besok kalau kamu sudah berhasil mencapai cita-citamu, tinggal datang. Terima kasih Pak, aku sudah berhasil. Ya. Ini kan sekolah semua pernah kenal yang namanya tokoh Nikola Tesla. Hah? Tesla ada? Iya, sekolahnya online sih ya, jadi susah ya. Rumus ini dari beliau, makanya disebut Tesla method. Rumusnya apa? 3, 6, 9. Pagi hari pada subuh mungkin kamu baca 3 kali, terus kamu lipat, kamu bacakan doa. Sholat zuhur nanti dibaca berapa kali? 6 kali. Sama ketika kamu ingin lulus sekolah, ya tulis terima kasih ya Allah. Itu dengan bahasa yang positif, jangan ya Allah semoga saya, jangan seperti itu. Itu namanya kamu masih gambling, harapannya masih ngambang. Ya, tulis dengan kalimat yang positif. Terima kasih ya Allah, saya dapat lulus ujian ini dengan baik dan dengan nilai yang baik. Terima kasih ya Allah, saya dapat lulus ujian sekolah saya tahun ini dengan baik, dengan nilai yang baik. Itu Al-Fatihah baca. Kalau pagi berapa kali? Kalau siang berapa kali? Kalau malam berapa kali? Itu apapun ya, tidak harus panjang, tidak harus cita-cita jangka panjang ya. Kan kamu punya harapan cita-cita jangka pendek, ya kan? Punya harapan cita-cita jangka menengah. Kamu juga punya harapan cita-cita jangka panjang. Mungkin jangka panjangnya ya tadi jadi dokter misalkan. Jangka pendeknya ya nilai yang bagus. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan saya seorang siswa yang dikasih sayangi oleh semua teman dan guru-guru saya. Al-Fatihah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan Desi sebagai pacar saya. Bisa seperti itu. Buktikan kalau tidak percaya. Iya, untuk yang ringan-ringan seperti itu paling 3 hari seminggu sudah dapat. Terima kasih ya Allah, tiap hari saya selalu mendapatkan kebahagiaan hidup. Itu luar biasa. Apakah harus ditulis? Ya nggak harus ditulis, nggak harus ditulis pakai kertas. Nanti kamu terlalu banyak kertas, kalau ketahuan repot. Namanya siapa? Ilham. Ilham tulis, ya Allah terima kasih kau telah menjadikan Desi sebagai pacar saya. Ilham konangan, repot kan? Yang tulisnya pakai bahasa simbol saja, seolah-olah sedang tulis di tangan Desi, nah seperti itu. Tidak harus ditulis komplit. Paham ya di sini ya? Jadi yang pertama tadi tentang siapa aku seperti apa. Yang kedua bagaimana aku, tadi berkaitan dengan pengalaman hidup, ya toh? Bagaimana aku. Terus yang ketiga apa tujuan harapan cita. Terus yang keempat apa yang harus saya lakukan. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke, alhamdulillah. Teori ini kalau di dalam kelas seminar biasanya ditulis dengan kata SWOT. 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 S itu strength. Strength itu apa? Segala sesuatu yang menjadikan kamu merasa kuat, merasa percaya diri, memiliki power, seolah seperti Superman atau Wonder Woman. Segala sesuatu yang menjadikan kamu merasa kuat, penuh rasa percaya diri. Apa yang kira-kira menjadikan kamu kuat? Percaya diri. Ya, kalau anak kekinian HP bagus, pulsa full, data full, ya toh, uang saku banyak, itu kan buat kamu percaya diri. Ya, kuda tunggangannya bagus, itu bagian dari strength. Hal-hal yang buat kamu merasa
kuat. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tidak harus seperti itu. Kalau yang tidak memiliki itu, ya kamu punya cara yang lain. Apa yang menjadikan kamu merasa kuat? Wirid, dzikir, puasa, ya kan? Itu kan hal-hal yang membuat jiwa kamu merasa kuat. Tidak harus berupa hal yang sifatnya materialistis, tetapi bisa juga yang sifatnya imateri. Lawannya dari materi adalah imateri. Ini justru kekuatan yang real, kekuatan yang sejati, kekuatan yang sesungguh. Kekuatan yang muncul dari dalam jiwa kamu, rasa percaya diri kamu, karakter positif kamu, ini yang akan justru menguatkan kamu. Ya, sikap mental yang positif. Nah, ini namanya apa tadi? Strength. Segala sesuatu yang menjadikan kamu kuat terhadap segala sesuatu yang menurut kamu bisa membuat kamu kuat. Harus kamu upgrade seperti yang tadi. Karakter positif harus kamu tingkatkan. Strength, ya. Tulisannya nanti lihat di Google. Terus W itu weakness, kelemahan. Lawannya strength, segala sesuatu yang membuat diri kamu merasa lemah, merasa minder. Nah, segala sesuatu yang membuat kamu merasa minder. Kalau tadi merasa percaya diri, merasa super, ya coba misalkan Mas naiknya NMAX misalkan, PD-nya luar biasa kan? Nah, temennya naiknya apa? Supra, apel bareng ke tempatnya Desi. Ini yang punya NMAX, ini punya tingkat kepercayaan diri lebih. Soal nanti Desi milihnya siapa kan nggak tahu kita. Mungkin Desi milihnya yang naiknya NMAX karena dia melihat dari sisi kaya, ganteng, baik hati, soleh, komplit. Iya. Tapi bisa juga sebaliknya, milihnya yang naiknya Supra. Oke lah, naik aja Supra. Tetapi dia adalah kan seperti itu tadi. Dia orang yang soleh, dia orang yang rajin, dia hafal Quran, dia aktif di IPB, NU, dia juga aktif di Pager, Nusa, luar biasa. Dia bisa menjadi pelindung saya seperti film Boy, kan bisa saja. Sudut pandang orang kan beda-beda, ya. Sudut pandang orang kan beda-beda. Nah, makanya kekuatan yang sejati itu adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri kamu, yaitu berupa karakter dan kebiasaan yang positif. Ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan orang-orang yang memiliki kekuatan dari dalam dirinya inilah yang memiliki dan berhak dan layak hidup bahagia dengan kebahagiaan yang sejati dari Allah Subhanahu. Adapun kekuatan yang disandarkan pada hal-hal yang sifatnya kebedahan atau materi, ini tidak langgeng, dia akan lenyap suatu ketika. Kalau ketemunya dengan cewek yang ikut IPPNU, ya itu motor NM kan bukan punya kamu, itu punya orang tua kamu, sudah langsung down. Bener gak? Itu kalau ceweknya cewek IPPNU. Kalau cewek matre beda lagi, pilihnya yang pakai N. Tapi kalau cewek IPNU dan kalau cewek IPPNU pasti komentarnya begitu. Kenapa kamu nggak pilih dia? Dia ganteng, dia kaya, dia soleh juga tuh. Sama, itu juga ganteng walaupun tidak kaya, tapi dia juga soleh, dia rendah hati, dia penyabar, penyayang, nggak arogan. Ya, tapi kan dia kaya, itu kan punya orang tua, bukan punya dia sendiri. Sudah langsung putus nih, sudah. Begitu kekuatan materi sangat lemah, kan gitu kan ya? Diperkuat ya, karakter dan kebiasaan positif kamu harus kamu perkuat supaya kamu merasakan diri kamu berhak dan layak hidup bahagia. Terus yang kedua tadi apa? Weakness, hal-hal yang membuat kamu minder. Kamu harus ubah image tentang diri kamu. Apa-apa yang membuat kamu minder itu bagaimana cara kamu merubahnya? Kamu terima dulu. Ya Allah, saya terima kondisi saya saat ini yang memangnya mungkin, yang memang hidup saya, hidup keluarga saya itu pas-pasan. Kamu kan sering merasa benar dengan kondisi ini kan? Ini real, saya bicara yang real ya. Usia anak-anak usia kamu kan rentan seperti ini. Ya,
Ya Allah, saya terima dengan tulus ikhlas kondisi ekonomi keluarga saya yang pas-pasan. Itu kamu terima dulu kondisi itu. Kalau kamu tidak menerima kondisi itu, selamanya kamu akan merasa terpressure, tertekan di jiwa kamu. Setelah kamu terima, saya menerima kondisi saya dengan tulus ikhlas ya Allah, kemudian untuk hal-hal yang baik dari diri saya dan keluarga saya serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Jadikan saya memiliki kekuatan, berikan berkah kepada saya untuk merubah keadaan keluarga saya, semuanya serba kecukupan. Itu menjadikan kelemahan sebagai sebuah kekuatan. Weakness, apa tadi artinya? Kelemahan atau hal-hal yang membuat kamu merasa minder. Terus setelah WO, opportunity. Opportunity ini peluang atau kesempatan. Ketika kamu memiliki tujuan tertentu, setelah kamu menganalisis diri kamu, kemudian kamu melihat kira-kira peluang saya untuk mencapai cita-cita saya ini bagaimana? Besar atau kecil? Kamu sudah menimbang tentang siapa aku, seperti apa aku, bagaimana aku, itu sebagai apa namanya? Sebagai kunci. Kemudian kamu sudah menentukan tujuan. Terus terhadap tujuan itu, peluang saya berhasil dan peluang saya gagal lebih banyak mana? Kan begitu. Ini bisa diterapkan untuk tujuan jangka pendek kamu, tujuan jangka menengah kamu, juga tujuan jangka panjang kamu. Kalau misalkan dalam hal organisasi, organisasi kita saat ini tuh seperti ini loh kondisinya. IPNU IPPNU Wonogiri itu seperti ini loh kondisinya saat ini. Kok punya tujuan cita-cita seperti ini? Nah, ini ditimbang. Kondisi kita saat ini seperti ini, sumber daya kita, sumber daya manusianya seperti ini, sumber dananya seperti ini, ya toh? Karakternya teman-teman kita tuh seperti ini, karakter positifnya, karakter negatif yang belum selesai seperti ini. Itu kita timbang. Kita sekarang punya tujuan ini, relevan enggak? Kalau kira-kira relevan, lanjut. Kalau kira-kira kurang relevan, ini kan peluangnya kecil, berarti kita harus melakukan perubahan. Ini kalau gini nggak bisa, ini harus ada perubahan dulu. Mana dulu yang harus dirubah? Jadi tidak ngoyo langsung pada to the point, pada goal yang diinginkan, tidak, tapi goalnya turun. Oh, berarti ini tahapnya bukan ini dulu, seharusnya tahap kita ini dulu. Melengkapi, menyempurnakan sumber dana misalkan, atau segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai cita-cita. Opportunity, mengukur peluang. Nggak perlu minder, apa mungkin ya saya bisa, nggak perlu. Tapi itu tadi salah satu caranya membalikkan keadaan adalah dengan cara berterima kasih, seolah-olah sudah memiliki. Kalimatnya yang positif tadi sudah saya contohkan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, Engkau telah mewujudkan harapan bahwa cita-cita saya berhasil menjadi lulus. Nah, gitu kan ya, mengukur peluang, opportunity. Semestinya opportunity ini segala sesuatu yang menjadikan kamu tambah pede, harusnya. Ya. Ketika kamu sudah memiliki, ketika kamu sudah punya tujuan, harapan, cita-cita, kemudian kamu sudah menimbang lah opportunity ini, adalah kamu mencari hal-hal yang membuat kamu melengkapi hal-hal yang membuat kamu merasa lebih percaya diri untuk bisa meraih harapan, cita-cita. Paham di sini? Terus yang terakhir adalah treat. Tulisannya THREAT. Kalau strength itu tadi tulisnya STRENGTHS. Sama bawa tulisan ya. Terus weakness, WEAKNESS. Terus
opportunity, OPP. Jangan sampai opor tok, nanti nggak opor ayam, opor tempe gitu ya. Opor, OPPO, TUNITNITIES, lengkapnya gitu. Terus treat, THREAT, segala sesuatu yang membuat kamu justru semakin lemah. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam organisasi ya, ada 4 orang. 4 orang itu, satu sebagai strength, satu sebagai weakness, satu sebagai opportunity, yang satu sebagai strength. Itu adalah orang yang menjadikan, ibarat organisasi itu gerobak ya, orang yang orang yang menjadikan gerobak ini berjalan lancar. Terhadap orang-orang seperti ini harus diapakan? Disupport, diberi posisi yang tepat. Kalau dalam kalau pada diri sendiri, berarti karakter positif ini harus kamu kuatkan, harus kamu dukung, harus kamu munculkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam organisasi, orang-orang yang seperti ini, yang punya strength ini, strengthnya macam-macam. Mungkin dia kuat karena ekonominya aman. Ini kalau kita jadikan bendahara cocok ini, nah, gitu kan? Loh, kok cocok? Iya, kalau ada kekurangan apa-apa kan bisa ditangani sama dia punya uang banyak. Nah, itu contoh. Contoh yang disebut strength di sini. Kalau dalam organisasi, dia powernya ada pada kekuatan, kepandaian, cerdas, pintar bernegosiasi. Orang ini ya kasih posisinya tepat. Mungkin sebagai humas, ya, untuk menyampaikan suatu. Humas bukan tugasnya, humas itu kok bukan cuma nganter-nganter surat, bukan. Itu kan tukang pos kalau nganter-nganter surat. Kalau kita di organisasi sekarang, humas kan cuma tugasnya nganter-nganter kok kan? Bukan seperti itu humas itu. Justru humas ini paling penting kalau di dalam ketatanegaraan. Humas itu justru juru bicara presiden, itu kan? Jubir kepresidenan itu humas sebetulnya. Cuma kalau di sini humas apa? Tukang nganter surat tok, itu repot gitu kan. Justru dia ada apa-apa, humas dulu yang memberikan penjelasan ke publik. Maka harus orang-orang yang memiliki power komunikasi yang bagus. Jadi kepada orang-orang yang punya strength ini harus dimunculkan di organisasi. Terus yang kedua apa setelah strength tadi? Weakness. Orang-orang yang weakness ini, dia itu kalau di organisasi ya tidak dorong atau tidak narik, tapi apa? Teman-temannya nyuruh supaya pedati bisa jalan, dia malah enak-enak naik di atas. Ayo semangat. Tapi dia naik, karena ini menambah beban sebetulnya. Paham nggak? Ada nggak orang-orang seperti itu dalam organisasi? Nah, terhadap orang-orang seperti apa yang harus kamu lakukan? Karena dia masih ada potensi baik, masih memberi semangat. Gak mungkin dia punya power yang lain, powernya kuat mungkin. Ya anak orang terpandang, disayang oleh satu tokoh tertentu, ini kan masih punya kekuatan. Walaupun di organisasi dia itu ogah-ogahan, cuma ibarat kata kayak modelnya suruh ngekontok. Tapi kalau orang ini nggak ada, ini pengaruh pada yang lain. Kan suka ada orang seperti dalam organisasi. Ini berarti posisinya dia sebagai apa? Weakness. Bukan sebagai opportunity. Ini harus pandai-pandai nih. Ketua organisasi, ketua IPP nanti menghadapi orang-orang seperti itu. Sebab dibiarkan di dalam organisasi memberatkan, ya kan? Kalau dilepas itu membahayakan. Yang lain ikut keluar semua kan repot. Soalnya apa? Soalnya mau ikut organisasi kan ada dia. Mungkin diongkosi, disupport, walaupun dia sendiri cuma di atas. Dia nggak menyadari, kadang-kadang orang posisi di sini nggak menyadari posisinya dia. Dia perlu diedukasi, perlu disadar. Jangan buru-buru dibuang, nanti ngaruh pada yang lain.
yang tadinya sudah agak ringan, malah. Nah ini di sini pentingnya opportunity di sini. Seorang pemimpin organisasi tahu betul hitung-hitungan ini kalau dibiarkan naik di atas gerobak ini didorong masih terasa ringan atau tidak. Kita mendorong gerobak organisasi ini ringan atau tidak dibandingkan dengan ketika orang ini kita turunkan dari gerobak. Tambah ringan enggak? Belum tentu. Ketika dia turunkan dia pergi terus yang nyuruh yang lain itu ikut pergi ke sana, kamu dorong sendirian, pilih mana? Nah ini harus pinter-pinter ini, ya harus pinter-pinter. Dalam diri kamu juga seperti itu. Ada beberapa karakter negatif yang ketika kamu harus lepas, kamu justru terpesul. Contoh kamu pemarah, ya pemarah, tegas marah. Tapi belum tentu ketika kamu buang kemarahan kamu itu kamu merasa jauh lebih enggak, belum tentu. Karena bisa jadi karena kamu punya sifat tegas, kamu punya sifat pemarah, itulah kamu aman di lingkungan kamu. Paham? Sini. Kalau kamu buang itu nanti kamu malah justru dibully terus. Nah, ini harus pintar. Paham ya? Itu tadi kita sudah sampai opportunity, pintar menimbang potensi. Nah ada lagi nih kalau dalam gerobak itu tadi ya, ada lagi yang terakhir itu orang yang posisinya sebagai apa? Treat. Posisinya membuat kita semakin berat. Sudah ada yang naik di atas gerobak. Lah ini orang-orang yang tipikal treat ini, dia pura-pura dorong. Pura-pura. Kalau yang opportunity itu pura-pura dorong, pura-pura bantu. Tapi kalau apa namanya? Kalau yang lain tidak tahu, dia narik gerobaknya. Jadi ngerem. Itu opportunity. Nah kalau yang ini jelas-jelas dia menghambat jalannya organisasi. Dia memang sengaja mengganggu supaya organisasinya tidak jalan, mengganggu, mensabotase diri supaya kamu tidak berkembang. Contoh, Allahu Akbar, subuh. Ada bagian diri kamu yang sebagai strength, bangun, semangat, beribadah kepada Allah. Ada bagian diri kamu yang posisinya sebagai weakness. Oh masih ngantuk terus, santai, masih 5 menit lagi nggak apa-apa, tidur. Itu posisi diri kamu semua ada di dalam diri kamu. Paham sih? Paham ya? Nanti ada lagi posisi diri kamu sebagai oportunis. Kalau nggak segera bangun, kamu nanti dimarahi orang tua lu. Segera bangun, nah, itu oportunis, menyemangati. Ada lagi yang justru posisinya sebagai treat, membuat diri kamu semakin malas. Apa lo? Sudah. Tak support juga biar tidurnya tambah lelah, malah ditarikin selimut. Nanti kalau ibu kamu marah bagaimana? Ini yang oportunis ngomong. Diri kamu yang treat ngomong, kan masih bisa alasan, capek semalam begadang sampai jam 12 malam nonton drakor. Oh kirain belajar nonton drakor sampai subuh. Drakor atau drakor? Drakor ya, berarti penggemar semua ya. Jadi semua ini ada di dalam diri kamu. Karakter kamu, strength-nya tadi ada, ya kan? Terus weakness-nya ada, opportunisnya ada, yang tadi treat-nya ada. Ini kamu harus pinter-pinter. Mana yang harus kamu kembangkan, mana yang harus kamu buang. Begitu juga di dalam berorganisasi. Kamu harus mengamati benar. Ini ya di antara kalian ini mungkin nanti ada yang sebagai stranger. Sebagai oranges itu ya stranger. Ada yang posisinya sebagai apa? Weakness. Melemahkan, numpang. Numpang. Kira-kira gagah mana kamu di IPU sama di IPPNU? Setelah menjadi anggota IPPNU, bagaimana bro? Bangga, pede. Jadi dia cuma numpang ini, keren saya pakai seragam IPU IPPNU, tapi nggak pernah mau aktif kegiatan. Ini weakness ini. Weakness. Opportunis dukung. Ayo semangat. Jadi ikut organisasi, walaupun dia tidak punya kekuatan untuk memajukan organisasi, dia support untuk kemajuan organisasi. Nanti mungkin ada
Setelah gabung di organisasi, kesal saya ikut di IPP. Lah kenapa? Yuk alasannya macam-macam. Nah, itu kan ya. Nah, ini kalian harus pintar-pintar. Kira-kira kalian mau jadi stranger, witness, opportunist atau street? Kira-kira? Harusnya jadi stranger semua, nggak mungkin. Ya harusnya jadi stranger dan opportunist untuk mendukung jalannya organisasi menjadi maju dan berkembang. Karena ketika organisasi ini maju dan berkembang, otomatis otoritas personal branding kamu, apa itu otoritas personal branding? Citra diri kamu sebagai orang yang baik akan meningkat di mata diri kamu sendiri, di mata keluarga kamu, juga di mata orang banyak. Juga citra diri kamu di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan berubah dari citra diri yang negatif menjadi citra diri yang positif. Dengan itu kamu lebih berhak dan layak mendapatkan kehidupan yang bermutu, hidup yang berkualitas. Loh iya, kamu kan ingin memiliki kehidupan yang itu kan? Oke, sebagai penutup ya, jadwal saya tadi 1:30 karena mulainya jam 11:30 ya. Nih, sebagai penutup coba saya berikan bagaimana cara kamu membawa diri kamu menjadi pribadi yang baik dan bermutu. Oke, siapkan tulisan kertasnya. Saya ajari bagaimana kamu membangun self image, citra diri yang positif. Tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya dekat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mulai saat ini kini dan seterusnya titik 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mulai saat ini, kini dan seterusnya. Tulis ke bawah ya, satu baris. Aku sehat. Terus ke bawah, jangan disambung. Aku kuat. Aku segar. Aku bugar. Aku cerah. Aku ceria. Aku gembira. Aku bahagia. Aku panjang umur. Aku awet muda. Aku sejahtera. Aku berkecukupan. Aku berkelimpahan. Aku pandai bersyukur. Aku pandai berterima kasih. Aku bahagia. Aku sejahtera. Aku tercukupi. Aku puas. Aku ikhlas. Dilewati satu baris. Tulis lagi. Aku cerdas. Aku tangkas. Aku aktif. Aku kreatif. Aku positif. Bukan positif COVID ya. Aku inovatif. Apa itu inovatif? Pandai berinovasi.
Aku produktif. Produktif itu pandai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Aku edukatif. Edukatif itu apa? Terpelajar, terdidik, ya, terpelajar dan terdidik. Aku edukatif. Aku inspiratif, pandai memberikan inspirasi. Aku komunikatif, pandai berkomunikasi. Aku persuasif. Persuasif apa artinya? Pandai mempengaruhi, mengajak. Seorang dai, juru dakwah harus komunikatif dan persuasif, harus pintar omong dan pintar mempengaruhi, persuasif. Aku motivatif, pandai memotivasi baik diri sendiri maupun orang lain. Aku optimis. Optimis apa artinya? Percaya diri, berkeyakinan. Aku humanis. Apa artinya humanis? Humanis, apa artinya humanis? Ayo. Ramah. Nah, humanis itu ramah. Aku manis. Oh, ketika kamu bilang aku manis harus senyum. Aku manis, lucu kan ya. Aku manis gitu. Aku murah senyum. Bukan suka senyum sendiri ya. Murah senyum, tabassum fi wajhi kalaka sodaqah. Tersenyum itu bagian dari sedekah. Aku baik hati. Aku rendah hati. Aku terpuji. Ini semua karakter positif. Kamu suruh nyari 10 susah. Ini ada 100 ini. Supaya pikiran kamu didominasi dengan ini, sehingga kamu semua menjadi stranger semua ya. Amin Allahumma. Lewati satu baris. Aku mandiri. Ini bagian dari tadi poin keempat. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai apa yang saya ingin? Antara ini memotivasi diri, ya. Self talk, self image, membangun image yang positif bagi diri sendiri. Apa tadi aku? Aku berdikari. Apa bedanya mandiri dan berdikari? Mandiri itu mandi sendiri. Kalau berdikari itu ya nyiapkan airnya, nyiapkan handuknya, tidak hanya cuma mandinya tok. Itu gambarannya seperti itu ya. Aku berdikari, mampu melengkapi apa yang dibutuhkan untuk apa yang dilakukan, itu namanya berdikari. Terus bawahnya, aku percaya diri. Aku percaya diri. Aku magnet rezeki. Rezeki itu tidak hanya uang ya, kesehatan, kesejahteraan, teman yang baik itu juga bagian dari rezeki. Ya. Aku apa tadi? Magnet rezeki. Terus aku diberkahi. Aku dirahmati. Dirahmati oleh Allah Subhanahu. Aku termotivasi. Aku berempati. Aku bersimpati. Aku senang berbagi. Senang bersedekah ya. Berbagi senyum. Bersedekah walau nilainya kecil. Senang berbagi. Aku berharga. Kamu itu adalah mutiara dunia. Banyak kan anak-anak seusia kamu kan ya. Berapa yang ikut ibu IPPNU? Kan gak banyak. Artinya kamu sangat berharga. Ya kan? Kamu termasuk bagian dari batu-batu mulia itu. Jadi jangan pernah merasa Allah mengirim kamu ke sini itu berarti tanda kamu orang-orang yang berharga.
Jadi mulai sekarang itu tingkatkan itu stranger kamu, buang weakness dan triknya. Ya, aku berharga, aku mulia, mulia kamu itu dibanding mereka yang tidak ikut Ibnu IPP. Aku bahagia, diulang lagi dengan kuat. Aku sejahtera. Ayo, nggak kecepatan ya. Aku terjaga, aku aman, aku nyaman, aku tenang, aku tentram, aku damai, aku bijaksana, aku sabar, aku penuh pengertian. Sudah? Lewati satu baris. Aku baik, aku terpuji, aku rendah hati, aku percaya diri, aku mengasihi, aku dikasihi, aku menyayangi, aku disayangi, aku terlindungi, aku berenergi, aku mengayomi. Seorang organisatoris harus punya sifat mengayomi ini. Aku lapang, lewati sebaris ya, kasih tanda Pak. Aku lapang, sudah. Aku gemilang. Tulisannya aku nggak usah ditulis kan, sama kan? Aku cemerlang, aku terpandang, aku perhatian, aku berpengetahuan, aku berpengalaman, aku berperi kemanusiaan. Lewati satu baris lagi. Aku berdaya, aku terpercaya. Kamu harus menjadi orang yang amanah ya. Aku dipercaya. Ya, ini yang keren nih, yang terakhir nih. Aku berkarisma. Bayangkan kamu punya karisma yang luar biasa. Aku berwibawa. Aku bercahaya. Bayangkan cahaya itu memancar semua, karena ada doanya itu. Allahumma ij'alni nuran fi yadi, fi sam'i, fi basari, fi qalbi. Bayangkan itu memancarkan cahaya. Aku bercahaya, aku mempesona. Wow, keren. Aku penuh cinta. Aku tercerahkan. Aku mencerahkan. Aku bahagia dan merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari sifat-sifat buruk. Ya kan? Nah, cara bacanya gini nih, cara bacanya. Kalau kamu ingin memiliki karakter yang positif, aturan kamu harus sering baca ini. Kalau perlu, kamu rekam, kamu dengarkan sering-sering. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mulai saat ini, kini dan seterusnya. Bacanya harus cepat, tidak boleh melo, harus cepat. Bersemangat. Awalnya tenang, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mulai saat ini, kini dan seterusnya. Aku sehat, aku kuat, aku segar, aku bugar, aku cerah, aku ceria, aku gembira, dan seterusnya. Sambil teriak-teriak. Bagus. Ya, punya hal semua. Nah, nanti coba rekam. Ya, rekam kalimat itu rekam. Kamu sering dengarkan berulang-ulang. Jika kamu mau tidur, dengarkan. Pagi hari kamu dengarkan suara kamu sendiri. Nanti kalau kurang bagus, kamu rekam lagi yang lebih bagus.
Kamu mau melakukan ini seminggu saja, insya Allah kamu sudah berubah. Weaknessnya sudah banyak yang berkurang, triknya hilang. Kamu minimal jadi oportunis. Bagus-bagusnya nanti kamu menjadi stranger dan Power Ranger semua. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Teruslah berjuang menjadi diri-diri yang semakin positif, semakin baik. Kamu harus katakan dengan penuh keyakinan, sehat, kuat, segar, bugar, cerah, ceria, gembira, bahagia, panjang umur, awet muda, sejahtera, kaya raya. Kalau perlu seperti itu ya. Itu ya adik-adikku semua ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membawa kamu pada perubahan positif mulai sekarang dan seterusnya, jadi pribadi-pribadi yang memiliki hidup yang pribadinya bermutu, hidupnya berkualitas. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Sotik atas